Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Adriani, mahasiswa PPG Ekip Utan Angkatan Pertama dengan nomor induk mahasiswa F43622210002. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran guna untuk memenuhi tugas uji kinerja di kelas 11 MIPA 1, kelas 12 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang listrik dinamis, tepatnya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, tapi sebelum mulai belajar, saya minta kalian untuk melihat laci-laci di bawah mejanya. Atau di bawah mejanya apakah ada sampah? Kalau ada silakan dibuang dulu. Sampahnya bersih. Sebelum mulai, saya minta perwakilan dari mereka kalian untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Aditya, Aidil, Ibu, Amanda, Deris, Ibu. Nah, ini yang pernah kita pelajari lalu. Kita praktikkan juga pada saat itu. Nah, ini adalah hukum kan? Ya. Nah, siapa yang mau bantu saya jelaskan tentang hukum ini? B berbanding lurus dengan I. B berbanding lurus dengan I. Kalau dilihat nggak? Dilihat bersama berbanding lurus. Jadi makin besar tegangan maka arusnya makin besar. Nah, ini gambar apa nih? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Yang pertama menganalisis KD 3.1, menganalisis prinsip. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan menggunakan model problem based learning. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dengan tepat, menghitung hambatan pengganti pada rangkaian paralel dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis arus yang mengalir pada masing-masing hambatan melalui percobaan visual dengan tepat. 4. Mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, penilaian. Penilaian yang akan saya ambil pada pertemuan kita hari ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan itu nanti akan diberikan soal uraian melalui Google Form atau akan saya kirim melalui Google Docs. Nah, penilaian keterampilan itu diambil pada saat kalian melakukan percobaan nanti. Kalau saya akan menilai. Dan pada saat kalian melakukan presentasi, kalian akan mengidentifikasi masalah dari video dan gambar yang ditampilkan. Seperti ada video. 2. Peserta didik diarahkan berkelompok untuk melakukan percobaan. Nah, ini ada gambar. Ini gambar lampu. Saya yakin sekali kalau yang cewek-cewek pasti ada di kamarnya banyak ya, kan? Iya. Ini gambar apa ini? Lampu apa? Lampu seri. Lampu seri. Kalau bahasa kampungnya lampu seri, tapi kalau bahasa biasanya bahasa nasional lah ya, lampu tablet. Nah, karena kalau kalian cari lampu seri itu tidak ada di Google. Di Shopee tidak ada lampu seri, yang ada lampu tablet. Nah, apa yang terjadi jika kalian mematikan saklarnya? Yang mati yang mana? Semuanya mati. Mengapa? Rangkaian seri. Karena rangkaiannya seri. Terus apa lagi? Satu arus. Terus apa lagi? Pernahkah di rumah Anda cahaya lampu tiba-tiba redup? Pernah. Alasannya mengapa? Lampunya rusak.
Jangan rendah ya biasanya. Iya. Ada video, silakan kalian amati video. Udah jalan videonya. Oke, ini rangkaian apa ini? Paralel. Paralel. Terus perhatikan. Nah, ini rangkaian Seri. Lampunya. Nah, sama-sama lampunya sama-sama 3. Iya. Nah, terus tapi pada rangkaian yang pertama tadi Lampunya ya, pada saat lampunya lebih terang, terus apa lagi? Pada saat di kabelnya dilepaskan, diputuskan, maka tidak semua lampu mati. Mengapa? Karena ada rangkaian paralel harus lebih banyak. Harusnya berbeda. Oke. Nah, baiklah. Dari permasalahan yang kalian tampilkan tadi, entah itu tegangannya rendah atau arusnya searah lah, satu cabang ya kan. Nanti kita akan menjawabnya dengan melakukan percobaan. Percobaan rangkaian. Kan kalian duduk per kelompoknya masing-masing seperti yang minggu lalu. Ya. Nah, saya akan membagikan kerjanya. Ngapek lampu di tempat tiga-tiga habis. Iya. Hidup. Masalah. Kalau serat. Berarti ada yang namanya kabelnya biasa yang kabelnya. Ada yang rangkul ya biasa. Satu, R2, R3. Jadi lampu itu kan hambatan namanya, hambatan nanti bukan resistor ya, hambatan lampu. Nah, jadi kalian ukur V di sini. Pakai alat ada ya. Terus ukur lagi di situ, makanya ukur lagi V. Nanti kalian bisa menemukan ciri-ciri atau sifat dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau dari buku sebenarnya teori sih dah ada sih dijelaskan. Cuman secara praktek kan kalian perlu harus tahu. Coba. 27 volt. Nah, tulislah. Berarti itu V apa? V apa? V sumber kan? Ini sumber baterai kan? Nah, tulis. V sumber berapa? Tulis. Oh, ini gimana cara pakainya? Gimana cara pakainya? Cara pakainya gimana? Oke. Nah, kalau udah dapat V sumber, kelak buruk, arusnya kelak buruk. V dulu, celakakan sigi-sigi. Nah, sekarang kalian lihat V pada lampu yang pertama. Kalian beriklah, misalkan lampu yang satu yang mana, dibuat dulu rangkaiannya. Dibuat dulu setsannya kak dia. Nah, yang ini ke satu. Nah, coba gimana cara ngukur pakai voltmeter bagaimana? Nah, coba berapa dapatnya? Nggak usah dikenakan sip, nggak apa-apa ke kabelnya aja. Yang penting dia tengah tapi di antara ya. Nah, gini dah. Berapa?
Rame. Berapa? 27. Nah, tulis. Berarti V1 P1 27 volt. paralel. Rangkaian paralel ya. Nah, terus lanjutkan sampai ke lampu yang ketiga. Jadi lampu Bagi baterai ke tegangannya ke 14.00 mesin. Masih ke? Main dalam V1 berapa? V1 V ya kalau gitu. Itu rangkaian paralel, berarti berarti bisa kan dibuat kesimpulan kan ngapain alasannya kalau rangkaian paralel kan lihat apa nya dari gambar tadi apanya kalau lihat dari lampunya bagaimana rangkaian paralel tahu nggak alasannya kenapa Tegangannya sama ya? Dan rangkaian serinya dulu akan kita kan jadi paralel kan itu kan bercampur iya berarti di sampingnya berarti harus data atau hasilnya perhitungan sama enggak dengan atau misalnya perhitungannya tapi tulis saja kan namanya percobaan tapi pun kalian tulis saja dan sekarang harus total yang diukur belum harus total nggak kayak harus mana pertanyaannya harus tadi kan harus pada lampu 1, lampu 2, lampu 3 sekarang tuh ya betul lain kan dah kalian tinggal kalian jelaskan ngapel baiklah karena waktunya istirahat ya jam istirahat saya pun takutnya kalian nanti malah tidak konsentrasi belajar sebaiknya kita istirahat dulu saja ya nanti setelah istirahat kita lanjut kembali 1 jam berikutnya ya. Silakan kalau mau istirahat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Aqsa, perwakilan dari kelompok Ampel. Yaitu setelah kami melakukan percobaan dan penelitian, didapatlah 2 rumusan masalah, yaitu mengapa saat saklar diputus lampu di rangkaian seri semua padam, sedangkan di rangkaian paralel tidak semua lampu padam, dan yang kedua adalah mengapa lampu di rumah tiba-tiba redup. Adalah kesimpulan dari sumber masalah tadi, yaitu mengapa saat saklar diputus lampu di rangkaian seri semua padam, sedangkan di rangkaian paralel tidak semua lampu padam. Karena pada rangkaian seri semua hambatan disusun berebutan dalam satu urutan kabel yang sama. Bila sebuah lampu saja padam, rangkaian akan terbuka sehingga arus listrik tidak bisa mengalir yang mengakibatkan semua lampu ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel semua ujung-ujung hambatan dipasang pada titik yang sama. Bila sebuah lampu padam, listrik akan tetap mengalir melalui kabel yang lain karena hanya satu lintasan kabel yang terbuka. Rumusan masalah yang kedua adalah mengapa lampu di rumah tiba-tiba redup. Penyebab utamanya yaitu penyebab umum yang terjadi saat lampu di rumah redup adalah tegangan listrik yang mengalir kurang dari 220 volt. Penurunan tegangan listrik ini maksimal adalah 10% dari tegangan normal. Jika tegangan berkurang lebih dari 10%, dapat membuat lampu redup dan perlahan rusak.
Penyebab lainnya adalah fitting lampu bermasalah. Salah satu penyebab lampu rumah redup adalah konektor terminal di dalam fitting. Baiklah, rumusan masalah yang kami dapatkan dari hasil percobaan kami yaitu yang pertama, mengapa lampu di rumah tiba-tiba meredup? Dan yang kedua adalah kenapa pada rangkaian yang seri jika satu dimatikan lampu ikut mati semua, sedangkan pada rangkaian paralel hanya satu lampu yang mati. Satu rangkaian 2 dan rangkaian hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 adalah 10 ohm dengan kuat arus yaitu I F per R sama dengan 15/30 yaitu 0,5 A. Dengan hasil lampu yaitu mendapatkan lampu yang terang, mendapatkan lampu yang redup. Sedangkan pada rangkaian paralel dengan tegangan 18 volt, rangkaian 1 10 ohm, rangkaian 2 10 ohm, rangkaian 3 10 ohm mendapatkan kuat arus yaitu pada rangkaian paralel kami mendapatkan hasil lampu yang terang. Bagaimana arah aliran arus pada rangkaian? Arus mengalir dari kutub positif menuju negatif. Bagaimana sifat rangkaian paralel? Rangkaian pada masing-masing lampu bersifat individu, artinya masing-masing cabang tergantung besar tahanan cabang. 3. Bagaimana sifat rangkaian seri? Arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan tadi yaitu menurut masalah yang pertama, mengapa lampu di rumah tiba-tiba redup, yaitu lampu akan meredup jika tegangan kurang dari 220 volt. Jika lampu terus begini, lampu bisa saja rusak. Kita harus menggunakan tegangan yang lebih besar agar mendapatkan lampu yang lebih terang. Sedangkan untuk rumusan yang kedua yaitu kenapa pada rangkaian seri jika saklar dimatikan lampu ikut mati semua, sedangkan pada rangkaian paralel hanya satu lampu yang mati. Pada rangkaian seri, bila lampu padam satu saja, rangkaian akan terbuka sehingga arus listrik tidak bisa mengalir, sehingga semua lampu ikut padam. Tiap rangkaian memiliki nilai yang sama. Sedangkan pada rangkaian paralel, apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah yang kami dapatkan setelah mengamati kasus yang disajikan di buku adalah disajikannya 2 buah rangkaian yaitu rangkaian paralel dan seri dengan 3 buah lampu dengan baterai yang sama. Kemudian ditemukan permasalahan dan kebenaran yaitu pada rangkaian paralel 3 lampunya lebih terang daripada rangkaian seri, dan juga ketika arus terputus pada rangkaian paralel hanya satu lampu yang mati yaitu yang dekat arus terputus, dan pada rangkaian seri yang 3 lampu mati semua. Rangkaian paralel adalah rangkaian individu, sedangkan pada rangkaian seri semua lampu terputus karena hanya terdapat satu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kom, penjelasannya sangat baik sekali. Tapi sebelumnya ada yang mau nanya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jilaika dari perwakilan kelompok POL. Paralel jika aliran satu lampu diputuskan tidak semua lampu mati. Sedangkan pada rangkaian seri aliran satu lampu diputus maka semua lampu mati. Mati lampu dengan satu kadar. Aliran arus pada rangkaian paralel mengalir dari sumber energi melewati lampu dengan berbagai kadar. Bagaimana sifat rangkaian paralel? Memiliki lebih dari satu jalur bagi arus listrik untuk mengalir. Cahaya lampu lebih terang dan masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Sifat rangkaian seri memiliki satu jalur aliran arus listrik, cahaya lampu lebih redup dan tidak memiliki cabang karena cabangnya jadi hambatan listriknya hanya berbagi sedikit. Jika pada rangkaian seri lampu rangkaiannya tidak bercabang dan berdekatan, sehingga sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus sekali penjelasannya. Baik sekali penjelasan dari kelompok.
ikuti apa yang saya katakan. Ya, ikuti apa yang saya katakan. Kalau misalkan saya pegang kepala, kalian kepala. Misalnya, kalau saya suruh kalian pegang telinga, berarti kalian pegang telinga. Oke, petunjuknya ikuti apa yang saya katakan. Oke. Pegang kepala. Kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Jangan salah. Adik, nah. Hidung ya. Pegang mata. Nah, berarti kalian sudah konsentrasi semuanya. Kayaknya ada efek kakak istirahat, ada efeknya ini. Bagus sekali. Baru tepuk tangan kita kalian sudah melakukan praktikum virtual, yaitu kalian berusaha menyelesaikan masalah yang kita tampilkan di awal kan. Karena masalah yang pertama, mengapa pada rangkaian paralel jika lampu dimatikan kabel diputuskan satu, tapi lampu yang lain tetap menyala. Sedangkan pada rangkaian seri, jika kita putuskan satu kabel, maka semua lampu akan mati. Nah, tadi setelah kalian praktek, terus kalian berkesimpulan, saya perhatikan kalian sudah mulai menemukan titik terangnya atau jawabannya. Terus, mengapa sih kalau di rumah lampu itu kadang bisa meredup? Kan memang sering terjadi seperti itu. Nah, tadi kalian menjawab karena tegangannya turun, Bu. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, saya jelaskan lagi sedikit penguatan. Nah, pada rangkaian seri yang kalian dapatkan ya, tapi itu memang benar. Pada rangkaian seri itu arus itu tidak terbagi, ya kan? Pada rangkaian seri. Jadi misalkan arus sumber itu 10 ampere, arus pada masing-masing ambatur itu sama. Nah, itulah yang menyebabkan pada suatu rangkaian seri, jika kabelnya dimatikan, maka semua lampu akan mati. Karena dia jalannya cuma satu, talinya cuma satu untuk menyampaikan. Jadi dia menjadi rangkaian terbuka sama, sehingga lampu pada rangkaian paralel itu lebih terang. Nah, sekarang apa berarti lebih baik kita kalau di rumah itu pakai rangkaian seri atau rangkaian paralel? Jadi lampunya lebih terang. Makanya di rumah itu lampu jadi banyak lampu, banyak saklar supaya bisa dirangkai secara paralel. Jelas. Ya, pasti. Tapi kan kalau kalian rangkaian seri, bayangkan kalau di rumah kalian dipasang lampu dengan rangkaian seri, matikan lampu tengah, lampu sebelah mati. Udah gitu lampunya tidak terang, redup, karena dia tegangannya terbagi. Nah, tadi kalian juga sudah melakukan percobaan dan kalian melakukan perhitungan. Dan hasil perhitungan kalian ini saya lihat juga sudah ada mirip lah dengan hasil dari percobaan. Nah, ini ada contoh soal. Jika diketahui, ini sudah rangkaian apa ini? Ini rangkaian apa? Rangkaian rangkaian seri dan paralel. Jadi ini paralel kan? Paralel seri. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, bagaimana sih caranya seperti ini? Kita buat kan R1, R2 kan? Terus nah, yang ini R4 dan R5 jadi satu. RP namanya. Nah, terus ada lagi R3 kan? Iya. R3 ini R2. Nah, jadi seperti ini. Nah. Kan? Terus bagaimana lagi cara mengerjakannya?
harus kita satukan. Setelah kita satukan, itu lagi kita satukan. Jadi gambarnya tuh. Nah, ini namanya RS. RS ini gabungan dari ini tadi, ya kan? Terus ini namanya R3. Ini R1. Jalan kaki sampai situ. Belum. Jadi kalian harus gabungkan lagi yang ini menjadi RP2 lah, kita anggap RP2. Ini tetap R1. Barulah kita dapat hambatan total. Besar hambatan total berapa? Tinggal kita hitung tadi. Berapa? Berarti itu digabungkan dikali tegangan pada setiap. Berarti kalau tegangan pada setiap resistor, kalau tadi kalian pakai ukur, sekarang pakai itu. Kuat arus yang melalui setiap resistor. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan memberikan soal. Jika di kertas lembar, soalnya saya kirim di grup WA, nanti langsung kalian pilihkan. Langsung jawaban saja. Langsung jawaban. Oh, 7 menit, 3 menit lagi. Ya, Bu. Yang tahu tuh ini. 1 menit lagi. Belum, Bu. Minggu sampai, Mbak.
geser ke sini. Nah, kawan mau membuat sendiri atau berdiri boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kita pada hari ini, saya dapat membuat kesimpulan yaitu setelah melakukan percobaan virtual model problem-based learning, kami dapat mengukur dan menghitung hambatan pengganti serta sifat-sifat pada rangkaian seri dan paralel, dan juga dapat menganalisis arus dan tegangan yang mengalir pada masing-masing hambatan melalui percobaan virtual. Terang lampu pada rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri dikarenakan tegangan dan arus pada rangkaian tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi saya perkuat lagi. Setelah melakukan percobaan virtual dengan menggunakan model pembelajaran based learning, ya problem based learning, jadi kita dapat menyelesaikan masalah tadi yang ditampilkan di awal, yaitu mengapa pada rangkaian paralel itu lampunya lebih terang dan pada rangkaian seri itu lebih redup. Nah, karena dipengaruhi oleh tegangan, ya, tegangan pada rangkaian paralel itu tegangannya tidak berubah, hanya arus yang berubah. Sedangkan pada rangkaian seri tegangan itu terbagi-bagi pada tiap rangkaian, pada tiap hambatan, sehingga membuatkan lampu itu lebih redup pada rangkaian seri. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang rukun Kirchhoff. Ya, pembelajaran selanjutnya masih tentang listrik dinamis. 1 dan 2. Silakan kalian pelajari lagi di rumah. Materinya akan saya kirimkan melalui grup WA, dan saya kirim link refleksi. Ya, link refleksi di Padlet. Udah saya kirim di grup WA nanti, ya. Silakan kalian jawab. Baiklah, sebelum hari pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa.